distribusi marginal variabel random discrete. Variabel random discrete itu merupakan variabel random yang nilainya itu berupa bilangan bulat, bukan sebuah interval. Sedangkan distribusi marginal itu merupakan distribusi gabungan. Di sini pengertiannya yaitu apabila terdapat distribusi gabungan dari dua variabel random X1 dan X2, maka dapat ditentukan distribusi untuk masing-masing variabel randomnya. Nah, jika kita dapat menentukan variabel atau distribusi dari variabel random X1 dan distribusi dari variabel random X2, maka distribusi peluang Gx1 dari X1 sendiri dapat diperoleh dengan menjumlahkan Fx1, X2 terhadap semua nilai X. Begitu pula dengan distribusi peluang untuk H X2 dari X2 sendiri diperoleh dengan menjumlahkan Fx1 terhadap semua nilai X1. Nah, distribusi yang diperoleh dengan cara demikian itu dinamakan dengan distribusi marginal. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi dari distribusi marginal variabel random discrete. Apabila terdapat variabel random discrete X1 dan X2 mempunyai fungsi discrete bersama yaitu fungsi X1, X2, maka dapat dicari atau dapat diperoleh distribusi marginal dari X1 itu adalah Fx1 sama dengan sigma Fx1, X2 terhadap X2 atau jumlahan dari fungsi X1, X2 terhadap nilai X2-nya. Nah, untuk distribusi marginal dari X2 itu adalah fungsi atau Fx2 sama dengan sigma Fx1, X2 terhadap nilai X1 atau jumlahan dari fungsi Fx1, X2 terhadap nilai X1. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita mencari distribusi dari nilai X1, maka sigmanya itu terhadap nilai X2. Sedangkan untuk ketika kita mencari distribusi marginal dari X2, maka sigmanya yang kita gunakan adalah terhadap X1. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya mengenai contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal. Soalnya apabila fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Fx, Y sama dengan X plus Y dibagi 30 untuk X 0, 1, 2, 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2. Jadi di sini ada fungsi peluang gabungan atau fungsi berdimensi 2 X, Y. Kita disuruh untuk menentukan fungsi peluang marginal dari X dan fungsi peluang marginal dari Y. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, yang pertama yaitu fungsi peluang marginal X. Untuk mencari fungsi peluang marginal X, maka kita perlu untuk menjumlahkan semua variabel dari Y-nya. Jadi, Fx sama dengan sigma dari Y, Fx, Y. Sama dengan, karena nilai variabel Y-nya itu 0, 1, 2, maka kita perlu menjumlahkan dari 0, 1, dan 2-nya. Jadi untuk notasinya bisa kita tulis sigma Y sama dengan 0 hingga 2 untuk X plus Y per 30. Untuk Y yang pertama yaitu Y sama dengan 0, maka X plus 0 per 30. Dan Y yang kedua yaitu Y sama dengan 1, maka X plus 1 per 30. Dan yang terakhir yaitu Y sama dengan 2, maka X plus 2 per 30. Kita jumlahkan semuanya menjadi 3x plus 3 per 30. Kita bisa sederhanakan menjadi x plus 1 per 10. Maka kita dapatkan fungsi peluang marginal dari x-nya yaitu x plus 1 per 10 untuk x sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Untuk yang kedua yaitu fungsi peluang marginal dari y. Untuk mencari fungsi peluang marginal dari Y, maka kita perlu untuk menjumlahkan semua variabel dari X. Maka Fy sama dengan sigma dari X untuk Fx, Y sama dengan, karena X-nya itu bernilai 0, 1, 2, dan 3, maka notasi yang dapat kita tulis yaitu sigma X sama dengan 0 hingga 3 untuk X plus Y per 30.
Untuk X yang pertama yaitu X sama dengan 0, maka kita bisa tulis 0 plus Y per 30. X yang kedua yaitu 1, maka kita bisa tulis 1 plus Y per 30. X yang ketiga yaitu 2, maka kita bisa tulis 2 plus Y per 30. Dan X yang terakhir yaitu X sama dengan 3, maka kita bisa tulis 3 plus Y per 30. Lalu kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil 4Y plus 6 per 30. Kita bisa sederhanakan menjadi 2Y plus 3 per 15. Maka fungsi peluang marginal dari Y adalah 2Y plus 3 per 15 untuk Y sama dengan 0, 1, 2. Setelah tadi kita membahas mengenai contoh soal yang pertama, maka untuk menambah wawasan teman-teman, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Dilakukan pengambilan 2 bola secara acak dari sebuah kantong yang berisikan 3 bola berwarna biru, 3 bola berwarna merah, dan 2 bola berwarna hitam. Bila X menyatakan banyaknya bola yang berwarna biru dan Y banyaknya bola yang berwarna merah yang terambil, dari percobaan ini diperoleh nilai peluang untuk masing-masing nilai X dan nilai Y yang mungkin adalah apabila terambil 0 bola berwarna biru dan 0 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 1 per 28. Apabila yang terambil 0 bola berwarna biru dan 1 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 6 per 28. Apabila yang terambil 0 bola berwarna biru dan 2 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 3 per 28. Apabila yang terambil 1 bola berwarna biru dan 0 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 6 per 28. Apabila yang terambil 1 bola berwarna biru dan 1 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin 9 per 28. Kemudian, apabila terambil 1 bola berwarna biru dan 2 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 0. Dan kemudian untuk apabila terambil 2 bola berwarna biru dan 0 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 3 per 28. Untuk peluang apabila terambil 2 bola berwarna biru dan 1 bola berwarna merah, maka peluang yang mungkin adalah 0. Kemudian apabila terambil 2 bola berwarna biru dan 2 bola berwarna merah, maka peluang yang terambil juga 0. Sehingga dari tabel tersebut, maka kita dapat menentukan jumlah lajur untuk yang pertama adalah menentukan jumlah lajur X apabila 0, yaitu ada 10 per 28. Hal ini dapat dihasilkan dari penjumlahan 1 per 28 ditambah 6 per 28 dan ditambah 3 per 28 sehingga menghasilkan 10 per 28. Kemudian untuk jumlah lajur X dengan X sama dengan 1, maka menghasilkan 15 per 28. Hal ini dihasilkan dari 6 per 28 ditambah 9 per 28. Kemudian untuk menentukan jumlah lajur X sama dengan 2, yaitu 3 per 28. Kemudian dapat kita menentukan jumlah baris untuk Y sama dengan 0 adalah 10 per 28. Hal ini dihasilkan dari 1 per 28 ditambah 6 per 28 dan ditambah 3 per 28 sehingga menghasilkan 10 per 28. Kemudian untuk Y sama dengan 1 menghasilkan 15 per 28. Hal ini dihasilkan dari 6 per 28 ditambah 9 per 28. Kemudian untuk Y sama dengan 2 menghasilkan 3 per 28. Maka dari contoh soal ini dapat kita tentukan bias untuk variabel random X, bias untuk variabel random Y, dan dijadikan bias tersebut dalam bentuk tabel. Menentukan distribusi bias untuk variabel random X, yaitu dengan cara menentukan F1 sama dengan 0. Dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan G, 0. Maka dapat dilakukan dengan sigma Y sama dengan 0 sampai dengan 2, di mana F 0, Y sama dengan F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 0,2. Hal ini dapat kita lihat dari tabel yang ada pada soal tadi. Maka untuk 0,0 menghasilkan 1 per 28, kemudian 0,1 yaitu 6 per 28, dan 0,2 adalah 3 per 28, sehingga menghasilkan 10 per 28. Kemudian untuk F1 sama dengan 1, sama dengan peluang X sama dengan 1, sama dengan G1.
maka dapat kita hasilkan dari sigma Y sama dengan 0 sampai 2, di mana F1, Y. Dengan F1,0 ditambah F1,1 ditambah F1,2. Hal ini dapat kita lihat dari tabel yang tadi, maka 1,0 adalah 6/28, kemudian tambah 1,1 yaitu 9/28, dan 1,2 adalah 0, maka menghasilkan 15/28. Kemudian untuk menentukan F12 yaitu peluang X sama dengan 2, di mana G sama dengan 2. Dengan cara sigma Y sama dengan 0 sampai 2, F2,Y dengan F2,0 ditambah F2,1, F2,2. Sehingga menghasilkan 3/28 ditambah 0, maka menghasilkan 3/28. Untuk selanjutnya, kita cara melakukan penentuan distribusi bias untuk variabel Y, yaitu F2 sama dengan X0, yaitu di mana P, peluang Y sama dengan 0, dan H sama dengan 0. Dengan cara sigma X 0 sampai 2, Fx,0 sama dengan F0,0 ditambah F1,0 ditambah F2,0. Di mana 0,0 adalah 1/28, ditambah 1,0 adalah 6/28, dan 2,0 adalah 3/28, sehingga menghasilkan 10/28. Kemudian kita menentukan F21, di mana peluang Y sama dengan 1. Dengan cara menjumlahkan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 2, Fx,1 dengan F0,1 ditambah F1,1 dan F2,1. Di mana 0,1 adalah 6/28, ditambah 1,1 adalah 9/28, dan ditambah 2,1 adalah 0. Sehingga menghasilkan 15/28. Kemudian kita menentukan F2, yang berarti peluang Y sama dengan 2, di mana kita sigmakan X sama dengan 0 sampai dengan 2, Fx,2 sama dengan F0,2 ditambah F1,2 dan ditambah F2,2, di mana 0,2 adalah 3/28, 1,2 adalah 0, dan 2,2 adalah 0, sehingga menghasilkan 10/28. Tadi kita menentukan distribusi variabel random X dan distribusi variabel random Y, maka kita dapat menuliskan bentuk distribusi bias tadi ke dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah distribusi variabel random X, di mana X sama dengan 0, yaitu menghasilkan GX 10/28. Kemudian apabila X sama dengan 1, maka menghasilkan GX 15/28, dan apabila X 2, maka GX-nya adalah 3/28. Nah, GX ini apabila dijumlahkan akan menghasilkan 1, yaitu dapat kita buktikan 10/28 ditambah 15/28 ditambah 3/28 menghasilkan 28/28, yaitu 1. Kemudian untuk variabel random Y, apabila Y sama dengan 0, maka HX 10/28. Apabila Y sama dengan 1, maka HX 15/28. Dan apabila Y 2, maka HX-nya adalah 3/28. Hal ini juga sama, apabila kita jumlahkan, maka HX akan menghasilkan 1. Maka dapat kita buktikan, yaitu 10/28 ditambah 15/28 ditambah 3/28 menghasilkan 28/28, yang berarti adalah 1. Untuk menambah wawasan teman-teman, di sini kami menyiapkan beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman untuk menambah kemampuan teman-teman dalam materi ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.